Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 459, saya mendukung Labor. Huang Xiaolong berjalan ke tahta suku harimau dan duduk. Pada saat itu, para ahli alam suci suku harimau menyadari bahwa hari ini, tahta patriark mereka diperuntukkan bagi manusia ini. Setelah dia duduk, Huang Xiaolong mengamati para ahli suku harimau. Tanpa izin yang jelas dari Huang Xiaolong, Cak tidak berani duduk, dan melihat patriark mereka berdiri, para ahli alam suci suku harimau pun tidak berani duduk. Akhirnya, tatapan Huang Xiaolong jatuh pada imam besar suku harimau, Labor, dan berkata, "Akulah yang membunuh muridmu." Pengakuan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Labor menatap Cak lalu Gutman. Lalu dia mencibir ke arah Cak, "Jadi begini, Gutman membantu orang luar manusia untuk membunuh muridku, tetapi bukan saja kau tidak menghukumnya, kau malah mencoba memenjarakanku. Jadi kau dan Gutman telah menyerah pada manusia." Labor menoleh ke arah para ahli alam suci suku harimau yang berkumpul, "Semuanya, kalian semua telah melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, Cak mengkhianati suku harimau kita, menyerah di bawah manusia, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi patriark suku harimau kita. Saya sarankan agar Cak dicopot dari posisi patriarknya, dan Cak, Gutman, dan Ellington dipenjarakan atas kejahatan pengkhianatan. Menurut hukum suku harimau, jika lebih dari 60% ahli suku setuju, mereka dapat mencopot patriark dari jabatannya." Sebagai imam besar suku Tiger, Labor memiliki pengaruh yang signifikan di dalam suku tersebut, hanya kalah dari Cak. Ia memiliki banyak pendukung di antara para ahli suku yang juga menjadi alasan utama mengapa ia berani menjadi imam besar saat ini. Seperti yang diharapkan, tak lama setelah Labor berbicara, seorang ahli alam Sein suku harimau, Parson, melangkah maju, "Benar sekali. Cak, sebagai patriark suku harimau kita, benar-benar merendahkan dirinya menjadi manusia, ini adalah dosa pengkhianatan terhadap suku harimau kita, pantas dihukum mati. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi patriark suku harimau kita, saya sarankan agar Cak disingkirkan dan Labor memimpin suku kita sebagai patriark mulai sekarang." Saya setuju, dari segi kekuatan Labor sama kuatnya dengan Cak. Dalam beberapa tahun terakhir, Labor telah memusnahkan suku kalajengking iblis dan membuat suku semut langit menyerah di bawah suku harimau kita, semua ini adalah perbuatan baik bagi suku harimau kita. Menurut pendapat saya, hanya Labor yang memenuhi syarat untuk menjadi patriark kita. Pakar alam Sein lainnya, Dunham, menyatakan. Secara keseluruhan, ada 12 orang yang setuju. Perasaan bangga dan puas berkecamuk dalam hati Labor, melemparkan pandangan provokatif ke arah Cak. Ia memperoleh 12 suara dari rakyat, 13 termasuk dirinya sendiri. Jika ia memperoleh 16 suara dari rakyat, itu akan melampaui 60% yang dibutuhkan, ia hanya membutuhkan 3 suara lagi. Para ahli alam suci yang tersisa saling bertukar pandang satu sama lain. Faktanya, para ahli alam Sein suku harimau itu adalah pendukung setia Cak, namun, sekarang Cak bersekutu dengan manusia, itu sangat mengecewakan mereka. Belum lagi perasaan tidak nyaman di hati mereka. Sebab di mata mereka, status manusia berada pada tingkatan paling rendah, namun patriark mereka kini benar-benar melayani di bawah manusia. "Patriark, kau benar-benar menyerah pada manusia ini?" Seorang ahli alam Sein bernama Badut SS yang selalu berdiri di samping Cak bertanya. "Benar," Cak menjawab dengan tenang. Badut SS sangat kecewa mendengar jawaban itu. "Cak, kalau begitu aku minta maaf. Aku mendukung Labor sebagai patriark suku Tiger kita," kata Badut SS, rujukannya pada Cak sudah berubah. Dalam hati, Labor jungkir balik kegirangan sambil melirik Cak, sekarang, dia hanya butuh 2 orang lagi untuk mendukungnya, maka dia akan menjadi patriark suku Tiger yang baru. "Saya juga mendukung Labor," pakar Sein Realm lainnya menyatakan. "Hanya satu lagi." Senyum di wajah Labor mulai berkembang namun Cak tetap tidak terpengaruh oleh situasi dan senyum di wajah Labor. "Aku juga akan mendukung Labor," ahli alam Sein suku harimau lainnya menyatakan. Senyum di wajah Labor mengembang, berubah menjadi tawa yang hangat. "Terima kasih semuanya. Yakinlah, setelah mengambil posisi patriark, aku akan berusaha keras menjadikan suku harimau kita sebagai suku pertama para Beastmen," ujarnya dengan percaya diri. Dia kemudian menoleh ke Cak sambil mencibir dingin, "Aku punya 16 orang yang mendukungku, yang berarti aku adalah patriark yang baru. Cak, kau benar-benar tunduk pada manusia yang bersekongkol dengan Gutman untuk membunuh muridku, hukumanmu adalah penjara di penjara racun selama 100 tahun. 100 tahun. Setiap orang memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajah mereka. 1 tahun di dalam Poison Dungeon sudah menjadi mimpi buruk yang nyata, dibandingkan dengan siksaan yang menyiksa karena dipenjara di sana selama 100 tahun, kematian adalah pilihan yang jauh lebih baik." Labor membalas dendam terhadap Cak karena ingin memenjarakannya di Poison Dungeon selama setahun. Huang Xiaolong menyaksikan seluruh sandiwara itu dengan tenang tanpa menyela sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah menyatakan hukuman bagi Cak, Gutman, dan Ellington, tatapan tajam Labor tertuju pada Huang Xiaolong.
Pang, beraninya kau membunuh muridku. Selain itu, manusia rendahan begitu kurang ajar hingga duduk di singgasana suku harimau kita. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja, aku akan melemparkanmu ke penjara racun, selamanya sampai hari kau menginginkan kematian. Penjaga, tangkap manusia hina ini untukku. Ya, Patriark. Seketika, Parson dan Dunham yang berdiri di samping Leibert memberi tanda dengan keras dan melompat maju, ingin menangkap Huang Xiaolong. Namun, tepat saat mereka berdua bertindak, 3 siluet bergerak menghalangi di depan mereka. Hal ini mengejutkan semua orang. Cak, apa yang kalian bertiga coba lakukan? Leibert melotot marah, pada tahap ini, kalian masih menolak untuk menyerah. Ketiga orang yang menghalangi Parson dan Dunham tidak lain adalah Chuck, Goodman, dan Ellington. Chuck menatap Leibert dengan dingin, Leibert, kamu akan menyesali ini sebentar lagi. Leibert tertawa marah, menyesal. Kau bilang aku akan menyesal. Chuck, jika kalian bertiga bersikeras melawanku, maka jangan salahkan aku jika aku memerintahkan kalian untuk segera dieksekusi sebagai pengkhianat. Aura pembunuh mengalir dari tubuh Leibert. Semua orang dapat dengan jelas tahu bahwa jika Chuck, Goodman, dan Ellington terus menghalanginya, Leibert tidak akan ragu untuk memberikan perintah eksekusi di tempat. Kalian bertiga mundur. Tiba-tiba, Huang Xiaolong yang telah diam sepanjang waktu berbicara. Ketiganya patuh dan mundur ke samping. Hal ini menarik perhatian semua orang pada Huang Xiaolong. Leibert mencibir melihat ini, dia benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukan manusia rendahan ini selanjutnya, berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Atau mencoba melarikan diri. Namun, sesaat kemudian, cahaya menyala di tangan manusia itu dan tongkat kerajaan muncul di telapak tangannya. Tongkat kerajaan ini benar-benar membuatnya merasakan sedikit ketakutan di dalam jiwanya. Ini. Huang Xiaolong mengeluarkan tongkat Dewa Binatang dan mengisinya dengan ki pertempuran. Sama seperti 3 hari yang lalu, dia menusukkan tongkat itu ke lantai, melepaskan gelombang kejut energi yang kuat ke segala arah. Gambar binatang mitos kuno yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, seluruh tongkat Dewa Binatang berkilauan dalam cahaya merah. Ketakutan memenuhi Leibert, Parson, Dunham, dan para ahli alam Saint lainnya. Tongkat Dewa Binatang, binatang. Sebuah suara berseru, dan dalam sepersekian detik, para ahli alam suci itu berlutut. Tongkat Dewa Binatang. Leibert merasakan sesuatu meledak dalam pikirannya, hampir tidak mampu berpikir jernih. Manusia ini benar-benar memiliki sakramen suci Bismen mereka, yang berarti Dewa Bis. Dewa Bis milik suku Bismen mereka. Wajah Leibert kehilangan semua warnanya, gemetar. Pada titik ini, semua ahli alam Saint suku harimau akhirnya mengerti mengapa Chuck, Ellington, dan Goodman tunduk kepada manusia ini. Mengapa Goodman membunuh murid Leibert, mengapa Chuck malah menghukum Leibert? Bukan karena mereka bertiga sudah gila.